Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Ini adalah hari kedua di mana saya mengajukan klaim garansi untuk motherboard saya. Karena PC ku lagi ada masalah, jadinya untuk mengisi konten yang ada di channel ini, aku bakal ya bikin-bikin konten-konten vlog-vlog kayak gini. Ya walaupun rame nggak rame ya insya Allah lah ya. Ya, jadi pada hari ini, di hari yang kedua, aku bakal ngasih tahu ke kalian. Ini sebenarnya pengen aku buat konten udah lama, yaitu part-part PC-PC ku yang aku build, part-part PC ku yang ingin aku review, ingin ku share part apa aja yang aku gunain untuk gaming, untuk streaming, untuk editing, yang akhirnya sekarang motherboardnya lagi opname dulu, lagi ada perbaikan. Langsung aja ya, untuk mengisi konten yang ada di channel ini, aku bakal ngasih tahu part-part yang aku gunain buat PC ku. Oke, let's go. Nah, langsung aja kita menuju ke part-part PC yang aku gunain. Minus motherboard ya, soalnya motherboard lagi dalam proses klaim garansi. Untuk motherboardnya sendiri aku pakai Asus TUF B550M. Itu yang aku beli tahun 2021 kayaknya. Itu harganya masih mahal-mahalnya di harga 3.100.000 sepertinya. Oke, lanjut. Kita ke part apa dulu ya? Ini di belakangku part-part yang aku gunain. Nah, kita lanjut ke casingnya dulu kali ya. Aku casing pakai, sebenarnya untuk casing itu menurutku nggak begitu penting ya. Aduh, casing itu nggak begitu penting, jadinya seadanya aja. Aku pakai Infinity, nggak tahu ini Infinity apa. Ya seperti ini, jadi ada kayak kaca akuariumnya, terus apa namanya ini tuh tipenya, tipe aku lupa tipe apa. Lumayan ini, lumayan murah, maksudnya nggak begitu mahal. Terus aku fan-nya pakai yang murah-murah aja, yang harga paling 5.000 atau 10.000. Sebenarnya ini tuh sayangnya ada RGB-nya. Aku sebenarnya nggak suka yang ada RGB-nya, makanya kayaknya bakal ganti yang silent, kayak nggak ada cahaya-cahayanya gitu. Ini yang murah-murah aja, yang agak mahal yang ini. Yang ini satu paket sama ini, Infinity juga ini. Ini Infinity juga, dia itu RGB juga sih. Jadi ini satu paket kayak gini. Yang penting mah ini yang murah-murah aja. Pokoknya yang penting ada bungkusnya aja itu PC-nya gitu. Ini untuk part casingnya, itu casing. Ini bagian yang pertama yang lumayan gede ya. Untuk bagian yang kedua yang lumayan gede, yaitu adalah monitor. Nah, monitor ini sebenarnya monitor pertamaku Armageddon XF27 HDFS. Ini gaming monitor pertama yang aku beli. Jadi dulu itu aku beli ini itu pikiranku sebelum buat PC, barang apa dulu yang bisa aku gunakan sebelum PC ku jadi. Nah, ini adalah monitor pertama yang aku beli. Ini kayaknya agak mahal sih ini. Dulu pas lagi mahal-mahalnya itu di angka 3 jutaan kayaknya. Kalau sekarang mah kayaknya udah murah-murah semua harga monitor. Ini itu refresh rate-nya lumayan ini. Di angka 165 Hz. Di angka 165 Hz kelihatan nggak? Ini di angka 165 Hz. Nah, sayangnya sebelum PC ku jadi, ini malah apa namanya rungkat duluan, jadi dia malah rusak duluan, nggak tahu kenapa. Terus aku coba servisin ke tempat servis, katanya panelnya kebakar. Nah, itu aku nggak tahu itu. Nah, mau aku garansiin, ternyata ini kan garansi 2 tahun saat pembelian. Nah, ternyata itu 1 tahun ganti baru, 1 tahun kemudian 2 tahun
1 tahun kemudian itu ganti kayak servis doang. Nah aku tuh klaim garansinya ini tuh di tahun yang kedua, yaitu yang bagian servis, bukan yang ganti baru. Nah, disaranin untuk tuker tambah aja. Nah, ya daripada gitu mending ya lupa sih lah, ya udahlah. Nah, ini tuh rusak, jadinya aku harus beli. Untuk menggantikan ini, aku beli yang namanya. Nah, untuk menggantikan monitorku yang rusak ini, aku akhirnya beli monitor lagi, Samsung S apa ini? Apa ya minta tipenya ya? Oh, Samsung S24R350FZ. Jadi aku beli yang murah-murah aja, yang penting bisa buat nampilin layar aja. Ini akhirnya aku beli ini untuk menggantikan yang sana. Sayang banget ya, itu sebelum PC ku jadi malah itu udah rusak. Nah, aku beli ini itu di angka kayaknya kalau nggak salah murah kok, ini 1.900.000-an, 1,9-an. Karena aku yang penting itu fungsinya aja dulu sementara. Kayak gitu, ini untuk karena sementara untuk ya yang penting nampilin layar lah ya. Nanti untuk kalau mau upgrade ya nabung dulu seperti itu. Ini untuk monitor keduaku, ya ini sih alhamdulillah masih jadi sih ya. Oke, lanjut. Sebenarnya kan harusnya ada motherboardnya, tapi ya motherboardnya sedang dalam opname, semoga bisa cepet dalam proses pengajuan klaim garansi. Oke, lanjut kita ke prosesor. Nah, prosesornya aku pakai AMD Ryzen 5600X, Ryzen 5 5600X 6 core 12 thread prosesor. Nah, ini itu ya tahun berapa ini, lupa kok aku beli. Ini itu di angka 3 jutaan juga ini. Aku beli di angka 3 jutaan juga. Jadi aku tuh kayaknya beli lagi mahal-mahalnya gitu pada tahun-tahun itu. Kalau sekarang makanya udah pada murah-murah semua. Yang langsung dapat fan ini. Nah, kita lanjut ke fan-nya ya. Fan-nya itu aku langsung dapat dari box Ryzen 5-nya ini. Ini kemarin aku bongkar, aku bersihin. Jadi proses si motherboard rusak ini juga aku sambil bersihin semua komponen ya. Nah, ini tuh aku bongkar terus aku belum bisa dirapetin lagi, ini nggak tahu caranya. Belum dapat obengnya juga. Ini prosesornya yang aku pakai. Oke, next kita lanjut ke SSD. SSD aku pakai XPG XX6000 Lite, ini yang 512 GB. Nah, aku tuh cuma pakai ini, nggak ada pakai apa-apa lagi. Ini yang buat Windows, buat nyimpan game juga. Nah, aku pakainya ini doang. Ini itu aku beli di angka 600 ribuan kayaknya kalau nggak salah. Jadi yang cukup murah lah, nggak begitu kenceng, tapi yang penting bisa buat nyimpen. Nah, ini kayak gini bentuknya. Ini yang M.2 kayaknya ya, SSD M.2. Ini di 512 GB, aku beli di 600 ribuan tadi. Oke, setelah SSD aku pakai RAM aku pakai ini Trident Z RGB. RGB lagi. Nah, ini aku 2 keping 8 GB, jadinya ini semuanya 16 GB. 16 GB ini kayaknya di angka 1 jutaan kayaknya. Di angka 1 jutaan. Lumayan ini. Seperti ini. Lumayan terjangkau juga ini. 8 GB 2 keping, jadinya aku pakai 16 GB untuk RAM-nya.
Oke, lanjut kita ke apa? Kita lanjut ke bagian CPU. Iya nggak sih? Bukan. Kita lanjut di bagian power supply. Power supply aku pakai Cooler Master MVNVA Bronze V2 550 watt, mungkin 550, terus 230 volt. Aku pakai ini. Ini juga murah, kayaknya di angka 600 ribuan. Jadi ini aku sementara pakai ini. Sebenarnya disaranin buat naik di ininya wattnya, jangan 550 ya, nabung lagi lah. Kalau enggak, ini diatasi nanti pakainya stabilizer. Nah, aku kayaknya mau pakai stabilizer dulu buat biar kalau ada naik turun tegangan yang masuk ke si komputer tetap stabil. Nah, ini untuk power supply-nya, PSU-nya. Aku pakai ini. Ini yang masih yang kabel-kabel, bukan yang yang kabelnya bisa dicopot-copot, ini biasa. Selanjutnya adalah ini bagian yang paling terakhir aku beli, yaitu adalah graphic card atau GPU-nya. GPU-nya aku pakai RX 6600 XT yang dual. Sebenarnya dulu aku pilihannya itu antara 1080 atau ini ya, pokoknya yang saingannya ini. Nah, karena ini lebih murah dan disaranin, ya karena nggak beda-beda jauh, jadinya aku beli yang ini aja, yang murah dan performanya juga nggak beda jauh sama GeForce apa itulah, yang warna hijau lah pokoknya. Aku beli yang ini. Nah, ini itu di angka 4 jutaan kayaknya. Total berapa tadi kayaknya udah banyak banget. Nah, ini total di 4 juta. Aku pakai RX 6600 XT 1080 HD 8 GB PCIe 4.0 support. Dah itu tok paling. Ya, ini untuk GPU-nya aku pakai ini. Sementara udah aku bungkusin semuanya, udah aku masukin ke dalam kardus karena si ibunya, motherboardnya sedang dalam proses klaim garansi. Nah, untuk menunjang live-ku, aku tuh pakai kamera webcam WB600 1080p. Ini tuh sekalian merangkap mic, ada mic-nya juga soalnya. Jadinya aku suka, jadinya aku nggak perlu. Sebenarnya ada rencana pengen beli mix tapi belum kesampaian ya, jadi sementara pakai ini dulu, lumayan lah ya, mic-nya juga bisa buat bicara yang penting. Ini untuk pendukungnya. Kalau mau sama keyboard mah udah biasa itu. Dah itu aja sih untuk part-part yang aku gunakan sementara ini. Masih menunggu motherboardku klaim garansi. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video vlog, bukan vlog selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat referensi kalian juga ya. Kalau kalian mau beli, tinggal beli. Kalau mau tanya-tanya, tinggal komen aja. Bye-bye.